Shalom saudara dan saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Bersama dengan kami lagi dalam program Mudah Belajar Sekolah Sabat 10 menit. Dan kita sudah masuk di pelajaran yang ke-10 dengan judul Misi kepada yang tidak tercapai, bagian yang pertama. Ayat hafalan kita pada minggu ini terdapat dalam Kisah para Rasul, pasal yang ke-17 ayat yang ke-24 yang berbunyi seperti ini. Tuhan yang menjadikan dunia dengan segala isinya ialah Tuhan langit dan bumi, tidak tinggal di tempat sembayang buatan manusia. Minggu ini kita akan mempelajari tentang Paulus. Bagaimana cara Paulus untuk menyampaikan Injil kepada orang-orang yang sukar untuk dicapai. Pertama sekali kisah ini menceritakan tentang orang-orang di Athena. Nah, Paulus adalah seorang Yahudi, sudah tentu dia lebih selesa untuk melayani dengan orang-orang sebangsanya. Namun karena dia telah dipanggil Tuhan untuk melayani kepada orang yang bukan Yahudi, maka dia harus keluar. Paulus tidak berpuas hati hanya kepada orang-orang sebangsanya saja. Dia keluar kepada bangsa yang lain. Bahkan bukan saja kepada bangsa yang lain yang dalam arti bahwa sudah mengenal Tuhan, tapi kepada orang lain yang belum pun mengenal Tuhan, yang belum pun pernah mendengar akan Yesus Kristus. Sekolah sahabat kita menjelaskan seperti ini, Paulus boleh saja bekerja hanya dengan orang yang bukan Yahudi, yang takut akan Tuhan. Mereka ini mempunyai asas Alkitabiah yang boleh dibina oleh Paulus. Mereka sudah mengenal Tuhan, tapi masih lagi perlu ditambah pengetahuan. Sebaliknya, Paulus tidak melakukan hal itu. Semasa berada di Athena, sebuah kota yang terkenal dengan falsafah, Paulus berusaha untuk menjangkau penduduk di sana. Saudara dan saudari, Paulus dapat sampai ke Athena dan dia berusaha untuk mau menjangkau orang-orang di sana. Nah, bagaimana seorang Ibrani, seorang Yahudi boleh sampai di Athena? Kisahnya kita dapat lihat dalam Kisah pasal yang ke-17 ayat yang pertama sampai yang ke-34. Pada awalnya Paulus berada di Tesalonika. Dia memberitakan tentang Yesus di sana. Dan banyak orang yang mendengar perkabaran Paulus ini. Dan ada beberapa orang Yahudi yang telah mendengar bahwa Paulus melakukan penginjilan di sana dan menjadi marah kepada Paulus. Mereka menimbulkan keributan dan mau menyerang Paulus. Tapi tidak berhasil. Paulus sempat lari pergi ke Berea. Ketika tiba di Berea, Paulus juga mengajarkan tentang Yesus di sana. Dan banyak juga yang mendengarkan. Dan ketika orang Yahudi yang tadinya berada di Tesalonika ini yang marah kepada Paulus, mendengar bahwa Paulus ada di Berea, mereka mengejar Paulus ke Berea untuk menyerang Paulus juga. Dan akhirnya Paulus terpaksa melarikan diri dari Berea dan dia tiba di Athena. Dan ketika tiba di Athena, Paulus melihat bagaimana orang-orang Athena itu sangat menghormati para dewa. Dia melihat kuil-kuil penyembahan. Dan itu menyentuh hati dia untuk memberitahu mereka tentang kasih Tuhan. Kalau sahabat kita di hari Minggu menjelaskan seperti ini. Paulus tahu bahwa Tuhan mau orang Athena diselamatkan bersama-sama dengan orang lain. Dia memahami bahwa konsep misi global adalah untuk membawa Injil kepada mereka yang sama sekali tidak dapat dijangkau, termasuk penyembah berhala serta ahli falsafah yang memenuhi jalanan Athena. Paulus tidak memandang siapa orang itu, selagi dia adalah umat Tuhan. Dan dia adalah orang-orang manusia. Dia sampaikan Injil kepada mereka. Ketika dia melihat bagaimana keadaan orang-orang di sana, di Athena, dikatakan dalam sebuah sahabat kita, tidak kira di mana Paulus berada, dia diberi amanat tanggung jawab daripada Tuhan untuk memberitakan Injil. Itulah sebabnya dia coba berusaha untuk menjangkau, menyampaikan Injil itu kepada
orang-orang di Athena. Dengan cara bagaimana? Ya, dalam ayat yang ke-18 sampai ke-21, adapun orang-orang Athena dan orang-orang asing yang tinggal di situ tidak mempunyai waktu untuk suatu lain untuk mengatakan atau mendengar segala sesuatu yang baru. Apa kota Athena ini? Siapa orang-orang di kota Athena? Nah, sekolah sahabat kita menjelaskan bahwa kota Athena adalah kota ataupun pusat pemikiran, intelek dan falsafah. Dalam kata lain bahwa kota Athena ini adalah kota yang dikenal dengan falsafah dan ilmuwan. Orang-orang falsafah dan orang-orang ilmuwan. Ia adalah pusat ilmu dan pusat falsafah bagi orang-orang Yunani. Dan tidak heran bahwa banyak bangsa-bangsa Yunani, dari orang-orang Yunani, muncul ahli-ahli filsafat yang terkenal seperti Socrates, Aristoteles, dan Plato dan sebagainya. Dan Athena adalah pusat falsafah pada zaman itu selama berabad-abad. Walaupun Athena ini dipenuhi dengan orang-orang bijaksana, tetapi ketika Paulus memberitakan tentang Injil, Roh Nubuat menjelaskan seperti ini. Orang-orang yang paling bijaksana di antara pendengarnya tercengang ketika mereka mendengar alasannya. Dia menunjukkan dirinya akrab dengan karya seni mereka, kesestraan mereka, dan agama mereka. Walaupun mereka adalah orang-orang bijaksana, Paulus ataupun kisah tentang keselamatan itu tetap membuat mereka tercengang. Orang-orang Athena adalah orang-orang yang mau belajar, mau rajin ataupun sangat suka akan pengetahuan. Itulah sebabnya ketika Paulus memberikan pengetahuan yang baru, mereka tercengang mendengarkan Paulus. Paulus memulahkan ataupun cara Paulus memasukkan Injil ke dalam orang-orang Athena ataupun orang-orang para pemikir ini, di ayat yang ke-22 dan 23 menjelaskan seperti ini. Paulus pergi berdiri di Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenal itulah yang kuberitakan kepadamu." Paulus tahu bahwa orang-orang di sana itu adalah orang-orang penyembah berhala. Dan Paulus juga tahu bahwa penyembahan berhala itu adalah salah. Tapi walaupun dia sudah tahu kepercayaan mereka itu adalah salah, dia tidak langsung mempersalahkan kepercayaan mereka. Sebaliknya, Paulus menghormati apa yang mereka percaya. Dan Paulus menghormati bagaimana sifat mereka untuk mau beribadah kepada Tuhan sangat mendalam. Paulus telah menemukan titik perbincangan yang menarik minat mereka, di mana ada satu kata di dalam ayat yang ke-23 tadi, di mana ada satu mezbah yang tertulis kepada Allah yang tidak dikenal. Paulus menghormati agama ataupun kepercayaan mereka, dan dia berusaha untuk mencari titik di mana dia dapat memasukkan Injil di sana. Dengan kata lain, kata kepada Tuhan yang tidak diketahui ataupun tidak dikenal ditulis di sebuah kuil. Di sanalah Paulus mengambil kesempatan untuk menyampaikan Injil. Dia tidak mengejek ide negatif ataupun dia tidak mengejek memburuk-burukkan kepercayaan mereka, tapi dia menghormati dan berusaha mencari di mana titik yang dapat dia masukkan Injil di sana. Di ayat yang ke-24 sampai 27, saya akan bacakan di sini. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Dia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam di kuil buatan tangan manusia. Paulus menjelaskan kepada orang-orang Athena tentang Tuhan yang baru yang mereka sembah. Tuhan yang mereka sembah yang tidak mereka kenal itu adalah Tuhan yang pengasih, Tuhan yang mencukupkan keperluan mereka, dan Tuhan yang memberikan keselamatan kepada mereka. Sudah tentu bagi orang-orang Athena yang memiliki
sifat untuk mendapatkan pengetahuan yang baru, itu adalah satu hal yang menarik perhatian mereka. Mari kita lihat bagaimana cara Paulus memasukkan Injil itu ke dalam kehidupan ataupun ke dalam pemikiran orang-orang di Athena. Pertama, Paulus mula-mula dia memuji kesadaran rohani dan keikhlasan ibadah mereka kepada dewa-dewa. Seterusnya Paulus menunjukkan bahwa dia telah mempelajari kepercayaan mereka. Dan kemudian dia memberitahu tentang mereka satu perkara tertentu yang dia temui dalam kajiannya tentang agama mereka. Yang mereka akui tidak mereka pahami. Selepas itu Paulus mengongsikan aspek Tuhan yang dia tahu. Bahwa Tuhan itu adalah pengasih. Tuhan yang Paulus sembah itu adalah Tuhan yang mau memberikan keselamatan. Dan akhir sekali Paulus memberikan satu amaran kepada mereka tentang apa yang dimaksudkan untuk menolak pengetahuan yang baru ini. Ya, pengetahuan tentang Tuhan yang mereka tidak kenal itu, kalau ditolak ada amarannya. Paulus bagi tahu kepada mereka. Nah, Paulus membawa mereka sejauh yang dia boleh dan berdasarkan apa yang dia tahu tentang apa yang mereka percayai. Jika dia boleh mencapai mereka sejauh itu, dia telah membuat satu perkembangan yang baik. Strategi Paulus adalah dia memuji dahulu kepercayaan orang tersebut ataupun kepercayaan orang Athena. Dia mempelajari kepercayaan itu dan juga dia mencari melalui pembelajarannya, dia mencari bagaimana titik persamaan yang dapat dia masukkan. Dan ketika dia sudah sampaikan semuanya, saudara, semua yang dia ucapkan sudah dia ucapkan kepada orang-orang di Athena, ada 3 respon daripada orang-orang di Athena. Di ayat 32 sampai ke 34 begini. Ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, maka ada yang mengejek dan yang lain berkata, lain kali saja kami mendengarkan engkau berbicara tentang hal. Lalu Paulus pergi dan meninggalkan mereka. Tetapi beberapa orang laki-laki menggabungkan diri dengan dia dan menjadi percaya. Ada 3 respon daripada orang Athena. Pertama, mengejek. Kedua, mungkin mereka belum memahami sepenuhnya. Dan ketiga, ada juga yang percaya. Demikian juga dalam hal kita pada waktu menjalankan misi Tuhan. Ada orang yang akan mengejek kita, ada orang yang mungkin sukar untuk memahami, bahkan ada juga yang langsung percaya. Namun apapun respon, tugas kita adalah hanya menyampaikan message keselamatan ini kepada orang lain. Kalau sahabat kita memberitahu kepada kita seperti ini. Apa yang penting dalam cerita ini, cerita Paulus, untuk tujuan kita ialah mereka semua sebenarnya telah mendengar. Dan itulah harapan Paulus. Cukup setakat mereka sudah mendengar. Dan kita tahu bahwa setengah orang akan menolak Injil. Tapi kita mesti melakukan segala yang mungkin untuk memastikan bahwa mereka sebelum menolak, mereka memahami apa yang mereka tolak. Saudara, tugas kita adalah membawa kabar sahaja. Tidak ada pemaksaan untuk menerima kabar keselamatan. Namun, walaupun ada penolakan, tugas kita harus kita laksanakan, yaitu menyampaikan itu kepada orang lain. Demikian pelajaran sahabat kita untuk minggu ini. Tuhan memberkati kita.